Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seiman sekalian, berjumpa kembali dengan Pena Emas Kehidupan. Dalam video kali ini dan selanjutnya, Pena Emas Kehidupan akan membedah tentang kajian dari rahasia Bismillah. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan video lainnya, dan simak tiap videonya sampai selesai, supaya tidak sesat atau gagal paham. Mari kita mulai dengan tafsiran dari Bismillah itu sendiri. Dalam kitab-kitab tafsir Mutabaroh, Bismillah, singkatan dari Bismillahirrohmanirrohim, secara panjang dibahas aspek fikihnya. Apakah itu menjadi bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Bagaimana hukum membaca atau tidak membacanya? Apakah harus dibaca keras jahar, atau sunyi di dalam sholat bersama ayat-ayat lainnya? Atau cukup dibaca dalam hati? Atau boleh sama sekali tidak dibaca karena dianggap bukan bagian surah Al-Fatihah? Namun, di dalam kitab-kitab tafsir Sufi Isyari, Bismillah tidak ditonjolkan aspek fikihnya melainkan aspek spiritualnya. Para Sufi memang jarang menafsirkan Al-Quran secara tahlili sebagaimana halnya ulama-ulama fikih. Ulama tasawuf membahas secara tematis dan terperinci ayat-ayat yang masuk kategori ayat tasawuf. Salah satu ayat yang mempunyai porsi pembahasan luas ialah Bismillah. Bagi para Sufi, pembahasan Bismillah diurai secara panjang dan lebih menekankan aspek dan makna spiritual di dalamnya. Sejumlah tafsir Syiah membahas Ta'awuz, Auzubillahi minasyaitonirrojim, dan Bismillah di dalam satu jilid tersendiri, karena sedemikian dalam makna dan kandungan kedua kalimat tersebut. Bismillah adalah substansi Al-Quran. Jika Al-Quran yang terdiri atas 6.666 ayat, 114 surah, dan 30 juz dipadatkan, maka pemadatannya ialah Bismillah itu. Bahkan, menurut riwayat dari Al-Hafiz bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Kunduzi, bahwa sesungguhnya seluruh rahasia kitab-kitab samawi tersimpul di dalam Al-Quran. Rahasia keseluruhan Al-Quran tersimpul di dalam surah Al-Fatihah, dan rahasia keseluruhan surah Al-Fatihah tersimpul di dalam Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim, dan rahasia Bismillah terletak pada sebuah titik noktah di bawah huruf ba, di awal kalimat. Pembahasan rahasia titik di bawah huruf ba, mengingatkan kita pada penciptaan awal yang dikaitkan dengan teori dentuman awal, The Big Bang oleh para filsuf Platonisme. Para filsuf dan kalangan Sufi mempunyai kesamaan logika bahwa asal-usul kejadian makrokosmos, dan dengan sendirinya mikrokosmos, berasal dari sebuah titik yang maha padat ciptaan Tuhan. Karena sedemikian padatnya maka kemudian mengalami ledakan dan partikel-partikel pecahannya kemudian mengalami proses pembesaran, expanding universe, yang dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan wa inna lamusyun, lalu kami meluaskannya, Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Partikel-partikel itu dihubungkan dengan galaksi Bima Sakti, Milky Way, dengan seluruh famili planet yang ada di dalam kawasannya. Dalam wacana tasawuf, partikel-partikel utama disebut dengan Syajaratul Baidah, yang menjadi asal-usul dari segala ciptaan. Ibnu Arabi menghubungkannya dengan entitas-entitas luar atau disebut external entities atau al-a'yan al-kharijiyah. Yang membedakan antara filsuf dengan sufi secara mendasar ialah asal-usul penciptaan alam semesta. Kalangan filsuf berpendapat, asal-usul alam semesta universe, ialah terjadi dengan sendirinya creatio ex nihilo. Namun, asumsi ini tidak memuaskan kalangan filsuf lainnya, karena memang susah dinalar secara logika murni bagaimana ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya, bagaimana sebuah ciptaan, makhluk creation, bisa tercipta tanpa ada pencipta, Khalik creator. Pertanyaan ini masih tetap menjadi misteri di kalangan filsuf. Bagi para Sufi, terjadinya al-a'yan al-kharijiyah adalah kelanjutan dari ta'ayun awal, yaitu proses dari ahadiyah ke wahidiyah yakni dari sisi Tuhan sebagai Sir al-Asrar, the secret of the secret kemudian ingin mengenal dirinya, lalu memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Sisi Tuhan yang pertama disebut ahadiyah dan sisi yang terakhir disebut wahidiyah, supaya tidak bingung lihat video terdahulu tentang ahadiyah dan wahidiyah dan al-a'yan al-sabitah. Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam al-a'yan al-sabitah menuntut konsekuensi. Maka proses entitas terus berlanjut dan tidak hanya berhenti di al-a'yan al-sabitah. Sulit memahami Allah sebagai Rob dan Ilah tanpa marbub dan makhluk yang menyembahnya. Sulit dipahami Tuhan sebagai Maha Pencipta, Al-Khalik tanpa makhluk. Sulit memahami Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab tanpa objek yang diberi, Mauhub dan seterusnya. Konsekuensi inilah yang melahirkan alam semesta yang merupakan kelanjutan proses dari al-a'yan al-sabitah. Beda antara keduanya ialah al-a'yan al-sabitah,
entitasnya permanen atau biasa disebut wajib al-wujud. Sedangkan alam semesta, termasuk manusia, adalah entitas baharu al-ahyan al-hawadis, atau biasa disebut dengan mungkin al-wujud. Baik yang pertama maupun yang kedua, asal-usulnya terlacak dan jelas, semuanya dari Allah. Allah disebut Ibnu Arabi sebagai al-haq dan makhluknya disebut al-khalq. Dalam kitab tafsir Isyari, penciptaan alam raya dihubungkan dengan sumpah pertama Allah dalam Al-Quran yaitu, Nun wa al-qalam wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Di antara mereka ada yang memahami secara semiotik, bahwa Nun adalah botol tinta dan al-qalam adalah pena penciptaan. Akan tetapi jika membaca terjemahan pertama atas nama Allah, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai representasi Allah, akan selalu terbayang. Kita tidak boleh main-main di dalam hidup ini, karena semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah mewakili Allah, karena manusia adalah representasinya, sebagaimana firman-Nya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini memberi arti penting posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi, akan tetapi juga mengisyaratkan Allah tidak akan terlibat langsung, paling tidak dalam pandangan visual manusia, karena Ia telah menunjuk representatifnya. Sebagai representasi Tuhan, maka wajar kalau tanggung jawab yang diemban manusia sungguh amat luar biasa beratnya. Inilah makna Bismillah, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara gramatikal bahasa Arab, terjemahan atas nama Allah atau dengan nama Allah, keduanya dimungkinkan. Jika dalam suatu acara presiden berhalangan datang untuk membuka sebuah acara lalu didisposisikan kepada wakil presiden atau salah seorang menterinya, kalimat yang digunakan wapres atau menteri ialah Bimillahi Rais al-Jumhuriyah, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, makna Bismillah menjadi amat penting dalam eksistensi kehidupan manusia. Tidak adanya huruf alif sebelum kata ismi, yakni huruf ba langsung menempel kata ismi, Bismi Allah, sebagai wujud kedekatan antara pemberi amanah dan yang diamanati, antara perbuatan dan pembuatnya, dan antara sifat dan yang disifati. Dari segi ini cukup berdasar jika kalangan ulama tasawuf, ulama syiah, dan kecenderungan ulama sunni memberi bobot lebih penting terhadap lafal Bismillah. Mereka yakin bahwa semua perbuatan yang diawali dengan Bismillah pasti mendatangkan berkah. Mari kita memulai seluruh perbuatan kita dengan Bismillah, atas nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wallahu alam bisawab. Sobat seiman pena emas kehidupan, demikian tafsiran dari Bismillah. Jangan lewatkan video kelanjutannya mengenai kajian rahasia Bismillah, dan jangan lupa subscribe serta share, agar bermanfaat untuk sobat seiman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.